Pertandingan antara Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia yang berakhir dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium itu masih menjadi perbincangan panas di media sosial. Laga tersebut juga disorot oleh banyak media dan komunitas internasional. Masyarakat Jepang dan Irak misalnya juga menyoroti jalannya pertandingan dan hasil akhir skor 2-2 yang sebenarnya harusnya berakhir dengan kemenangan bagi Timnas Indonesia dengan skor 2-1. Masyarakat Jepang itu telah membuktikan bahwa perlakuan yang sama juga diperoleh oleh Jepang saat bertandang ke tim-tim Timur Tengah. Dan itulah memang kenyataan AFC Timur Tengah. Masyarakat Indonesia diminta untuk kemudian bersabar karena memang begitulah kenyataan atau realitas kecurangan yang sering dihadapi oleh tim-tim semacam Jepang, kemudian Korea Selatan, dan Australia dari tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Jika Indonesia mampu menikmati permainan kecurangan itu dan membuat timnas Indonesia jauh lebih kuat, maka Indonesia bisa menjadi anggota tetap Piala Dunia. Memang ada banyak kejanggalan sih dari kejadian-kejadian yang terjadi di pertandingan antara Timnas Bahrain versus Indonesia kemarin. Dan wasit yang memimpin pertandingan tersebut yaitu Alkaf tidak lepas dari banyaknya sorotan dan terutama kemarahan netizen Indonesia. Kalau kita review sedikit pertandingan kemarin, laga berakhir dengan skor 2-2, di mana gol terakhir Bahrain bisa dibilang berasal dari bantuan wasit. Dan oleh sebab itu, kepemimpinan wasit kemudian disorot usai pertandingan. Itu wajar dan sangat wajar karena wasit Alkaf mengeluarkan sejumlah keputusan yang menurut saya sangat kontroversial pada pertandingan tersebut. Bahrain sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol tendangan bebas Muhammad Marhun pada menit ke-15. Kemudian pada menit ke-48 di babak pertama, tambahan waktu, Indonesia mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang diciptakan oleh Ragnar Oratmangun. Sebelum kemudian Rafael Struijk membawa Indonesia unggul 2-1 pada menit ke-74 melalui tendangan flashing kaki kanan yang sangat indah ke pojok kiri gawang Bahrain. Itu gol pertama Rafael Struijk untuk Timnas Indonesia senior. Dan sejatinya itu akan menjadi gol kemenangan yang bersejarah bagi Timnas Indonesia. Terutama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena memang sebelum-sebelumnya belum pernah ada tim dari Asia Tenggara yang mampu meraih kemenangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan meskipun tim-tim tersebut adalah Thailand di tahun 2018 dan kemudian Vietnam di tahun 2022. Sekali lagi, seandainya malam itu Indonesia menang, maka itu akan menjadi sebuah kemenangan yang bersejarah. Gitu ya. Bagi Timnas Indonesia, dan dengan begitu Indonesia akan merangsek naik ke peringkat 2 klasemen sementara grup C, akan berada di bawah Jepang gitu. Tapi sayang sekali teman-teman, Timnas Bahrain yang penuh drama itu mencuri kemenangan di depan mata Timnas Indonesia di menit-menit akhir pertandingan. Marhun mencocor masuk bola di mulut gawang Indonesia pada menit ke-99 injury time untuk memaksakan skor akhir 2-2. Nah, gol kedua Marhun itulah yang membuat Alkaf menjadi pesakitan. Sebabnya adalah karena ofisial yang sebelumnya memberikan tambahan waktu 6 menit di akhir babak kedua malah menjadi 10 menit sehingga pertandingan berjalan hingga menit ke-100. Di tambahan waktu yang awalnya 6 menit lalu kemudian menjadi 10 menit sehingga laga berjalan 100 menit. Kemudian disitulah Bahrain mampu mencetak gol, di mana gol terjadi di menit ke-99. Padahal seharusnya pertandingan sudah berhenti di menit ke-96 atau mentok-mentok ya di menit ke-97. Jumlah tambahan waktu tersebut juga patut dipertanyakan lantaran wasit Alkaf juga tidak terlalu banyak menghentikan pertandingan. Akhirnya, lamanya waktu tambahan yang berjalan itu justru kemudian menguntungkan Bahrain yang kemudian mampu mencetak gol gol penyama di menit ke-99. Menurut Kapten Timnas Indonesia, Jai Itses, yang dimintai komentarnya setelah pertandingan, ya memang begitulah yang terjadi dalam dunia sepak bola. Susah ditebak dan kita harus menerima.
Bahkan ketika sang reporter bertanya apakah kemenangan Indonesia di malam itu dirampok oleh wasit gitu ya, Jay Itzes enggan menjawab itu dan malah mengatakan bahwa kejadian-kejadian tidak terduga seperti itu, artinya misalnya kebobolan di menit akhir, memang selalu terjadi di dalam dunia sepak bola. Meskipun Jay Itzes tidak mau mengomentari kecurangan yang dilakukan oleh wasit Alkaf, dan menurut saya itu sangat bijak karena para pemain harus fokus untuk laga berikutnya, di mana laga berikutnya Indonesia akan menghadapi Cina, tapi netizen Indonesia tidak mau tinggal diam begitu saja. Mereka ramai-ramai membuat postingan atau unggahan dan menyindir kecurangan yang dibuat oleh wasit Alkaf, terutama di media sosial. Tidak hanya netizen, PSSI juga sudah memastikan bahwa mereka akan memprotes keras kepemimpinan wasit Alkaf ke AFC dan FIFA. Anggota Exco PSSI, Pak Arya Sinulinga, menuturkan bahwa PSSI mengirim surat protes atas kejadian yang terjadi di pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia yang terjadi malam itu. Dan itu harus dilakukan karena ya harus diakui kita sangat kecewa. Kita benar-benar sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit Alkaf tersebut yang terutama yang tidak mau meniup peluit akhir pertandingan sebelum Bahrain mampu mencetak gol penyama kedudukan. Kemudian dari protes yang disampaikan PSSI ke AFC dan FIFA ini kemudian muncul spekulasi atau lebih tepatnya pertanyaan, apakah pertandingan antara Bahrain versus Timnas Indonesia itu bisa diulang? Jadi pertandingan antara Bahrain versus Indonesia kemarin itu memang berada di bawah naungan FIFA dan pertandingan tersebut digelar berdasarkan pada aturan yang dibuat International Football Association Board atau IFAB. Berdasarkan pada aturan musim 2023-2024, keputusan yang diambil wasit itu bersifat final. Keputusan wasit mengenai fakta yang terkait dengan permainan, termasuk apakah gol tercipta atau tidak dan hasil pertandingan, itu bersifat final. Keputusan wasit dan semua ofisial pertandingan lainnya harus selalu dihormati. Begitu bunyi aturan IFAB pada bagian wasit. Bahkan dijelaskan bahwa jika wasit menyadari keputusan yang dibuat itu keliru, maka wasit tidak boleh menganulirnya ketika laga sudah berjalan. Nah, pada kasus Indonesia, pertandingan sudah dimulai lagi setelah gol Marhun pada menit 90+9. Jadi apakah ada peluang pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia itu bisa diulang? Bisa saja pertandingan tersebut diulang karena ada bukti sejarah yang menguatkan akan bisa diulangnya pertandingan yang serupa. Peluang diulangnya pertandingan itu bisa saja terjadi andai ada bukti yang kuat tentang kecurangan atau pengaturan skor. Hal itu pernah terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2018 antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Senegal. Saat itu FIFA memutuskan agar pertandingan diulang. Penyebabnya adalah karena wasit Joseph Lamtey dinyatakan bersalah setelah memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball yang dilakukan oleh Kalidou Koulibaly. Berkat penalti tersebut, The Bafana Bafana kemudian menang 2-1. Sementara itu, dalam tayangan ulang terbukti bola mengenai kaki sang pemain baru kemudian tangannya. Oleh karenanya, FIFA menganggap Lamtey telah melakukan manipulasi pertandingan. Wasit asal Ghana tersebut dijatuhi hukuman terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik itu level nasional maupun internasional. Dan itu berlaku seumur hidupnya. Hukuman untuk Lamtey ini kemudian juga dikuatkan oleh putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Pertandingan masalah tersebut kemudian diulang pada bulan November tahun 2017, di mana hasilnya Senegal bisa menang 2-0 atas Afrika Selatan. Kemenangan tersebut terbukti penting untuk mengantarkan The Indomitable Lions menembus Piala Dunia tahun 2018. Tapi teman-teman, itu kejadian sebelum adanya aturan baru tahun 2023-2024 seperti yang saya sebutkan tadi, yang bisa saja itu tidak berlaku untuk pertandingan antara Bahrain versus Timnas Indonesia.
Akan tetapi, jika PSSI mau bekerja keras untuk kemudian membawa peristiwa di pertandingan Bahrain dan Indonesia ke AFC dan FIFA dengan membawa bukti-bukti yang jelas yang dilakukan oleh Al-CAF, bukan hal yang tidak mungkin jika AFC dan FIFA bisa membatalkan hasil pertandingan tersebut dan kemudian dilakukan pertandingan ulang. Sekali lagi, kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Tapi sebaiknya kita tidak boleh menggantungkan nasib kita pada pengadilan atau FIFA atau AFC. Karena hanya diri kita sendirilah yang kemudian bisa menentukan nasib kita sendiri. Artinya para pemain timnas Indonesia harus terus fokus, harus bisa menatap dan melangkah ke depan dengan fokus. Karena di depan itu sudah ada Cina yang bakal menjadi lawan kita di laga berikutnya yang akan berlangsung pada tanggal 15 Oktober nanti. Jadi sudah tinggal beberapa hari lagi. Maka oleh sebab itu saya berharap para pemain timnas Indonesia harus fokus pada laga yang akan datang dan juga harus fokus sampai peluit tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan. Karena berkaca pada pertandingan melawan Bahrain, bisa saja wasit akan berbuat curang lagi dan Indonesia kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Kita harus menghindari hal seperti itu dan kuncinya adalah tetap fokus sampai peluit akhir pertandingan dibunyikan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.